Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam, bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Yang rasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Rasulullah setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah, jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu loh. Salah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota, ntar saya bawain ijazah saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ini giliran Roy Suryo kembali dipermalukan oleh Mardiansah, salah seorang relawan Pak Jokowi, yang secara terang-terangan membuka aib Roy Suryo di masa lalu pada saat dia menjadi menteri ya. Karena kita tahu bahwa Roy Suryo ini selalu so suci, so bersih, so dialah segala-galanya, dan karena itu dia selalu menghinakan orang lain, terutama Jokowi dengan Gibran. Dan kali ini dibayar kontan oleh Pak Mardiansah. Video cuplikan di awal itu adalah merupakan gambaran perdebatan dan seperti apa Gibran Rakabuming Raka juga sesungguhnya sudah pernah memperlihatkan ijazahnya di masa lalu. Nah, karena itu sahabat-sahabat sekalian, tontonan ini saya kira sangat menarik, menjadi edukasi buat kita, minimal bagaimana trik menghadapi orang seperti Roy Suryo yang begitu licik, yang hanya mau menang sendiri dalam berdebat, tetapi kali ini dipermalukan oleh Pak Mardiansah. Bahkan kalau sudah clear pun dengan Pak Jokowi, percaya sama saya berani taruhan setelah ini akan masuk ke soal ijazah Gibran. Karena tadi sudah bukan lagi murni soal menggugat kebenaran, tetapi pelampiasan amarah, pelampiasan dendam, bagaimana memberikan efek balas dendam terhadap Jokowi, menghajar beliau secara opini, secara politik. Mas Roy menegaskan, kita tidak hanya mengkritik yang sudah tidak menjabat, yang menjabat pun nggak ini gitu loh. Mereka berani gitu. Jadi di tengah kebuntuan ya, ini secara psikologis ya, di tengah kebuntuan, di tengah tidak ada jalan lain, yang lahir itu kan memang keberanian yang cenderung kenekatan. Nah, kenekatan itu sudah tidak lagi berpikir rasionalitas itu. Kenekatan itu sudah berpikirnya bagaimana caranya bertahan hidup. Bagaimana caranya melepaskan dari jerat yang dia bikin sendiri. Dan pada posisi itulah Roy Suryo CS sekarang itu. Jadi bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri dari jerat hukum yang dia buat sendiri, yang sekarang dia sulit juga untuk membantah fakta-fakta yang dalam proses hukumnya nanti juga bisa kita lihat. Nah, kalau kita kan melihatnya begini, ini sudah berjalan, prosesnya sudah baik sekali. Kalaupun nanti memang ini sudah masuk penyidikan, sudah ada tersangkanya, silakan hadir, dibuktikan di pengadilan. Institusi apa lagi mau dipercaya kalau misalnya hampir semua institusi nggak dipercaya. Kayak misalnya proses ijazah. Kedua orang ini, beliau-beliau ya, Pak Jokowi, Mas Gibran, semua sudah melewati proses itu. Mau itu KPU dan lain sebagainya. Itu kan institusi negara yang kita sebagai warga negara yang baik, ketika bersepakat bernegara, harusnya juga setuju dan percaya pada apa yang dihasilkan oleh institusi negara. Nah, kalau ini kan seolah-olah bahwa apa yang menjadi benaknya Roy Suryo CS itu benar. Kalau misalnya tidak dibenarkan, dia tetap melawan bahwa itu suatu kebenaran. Ini kan yang menurut saya kebohongan yang diulang-ulang sehingga mempengaruhi publik gitu, mempengaruhi publik jadi terbelah, yang tadinya juga yakin nggak yakin jadi menjadi suatu kebenaran ini. Ini yang menurut saya, ini yang akhirnya tidak hanya sesat. Ini jahat, ini cara berpikirnya jahat, cara juga bagaimana mempengaruhi psikologis masanya jahat, karena memang dasarnya kebohongan. Kalau dasarnya kebenaran, ini nggak kayak gini caranya nih. Mas Roy punya bukti apa saja untuk membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres itu bermasalah? Iya, jadi gini Mbak, jadi tidak ada kebohongan di kami. Ada banyak, nggak usah bilang nggak ada kebohongan di kami. Sudah beberapa kali juga kita debat soal skripsi, soal apa juga banyak kebohongan di situ gitu loh. Gitu loh. Jangan juga bilang tidak ada kebohongan di kami, banyak kebohongan. Penyetaraan ijazah gitu loh. Yang itu dari UTS, University Technology of Sydney, itu ternyata setara dengan SMK.
Ya, UTS itu menjalankan program namanya Insert. Insert itu kayak matrikulasi gitu loh. Dan itu sempat ditulis dalam CV-nya, dalam kurikulum vitae-nya Gibran dulu itu S2. Ya, itu ada buktinya semua kita kumpulkan. Dan ternyata dia sekarang nggak ngakuin itu. Dan itu dianggap sebagai sebuah SMK, grade level 12. Lah kok bisa universitas kok disetarakan SMK? Ayo nanti kita buka. Jadi kalau yang itu orang bohong, lebih jahat mana? Orang yang pakai jasa palsu atau yang kami yang dengan penelitian itu membuka tabir keburukan atau kebohongan dari seorang yang sekarang lagi menjabat. Itu aja. Ayo kita buktikan semua. Kita berani buka semua kan nanti. Ya, semua ijazahnya jangan merasa paling benar dan paling bersih. Gitu loh. Ada. Jangan merasa paling benar, paling bersih. Hampir satu republik ini tahu juga kelakuan Rasulullah setelah tidak menjabat menteri, kan begitu loh. Jadi sudahlah. Ya, jangan juga merasa benar, jangan rusak merasa suci, tapi banyak juga kelakuan-kelakuan yang sebenarnya memalukan secara publik gitu. Belum lihat ijazahnya Gibran. Gitu loh. Jadi maksud saya kalau bicara soal kebenaran, bicara soal moral, moral siapa yang bisa dipertanyakan kalau bukan moral diri sendiri gitu. Gitu loh. Gitu loh. Makanya kalau ada, ya saya nggak tega ya, cuma ya. Kalau kita udah lihat. Cuma kita satu republik tahulah siapa Roy Suryo dan bagaimana kelakuannya kan. Jadi mana bisa dipercaya kalau kelakuannya sudah diketahui publik, Mas? Nggak bisa lah. Gitu loh. Orang barang negara jadi bawa pulang kok kan gitu loh. Jadi sudah lah kan gitu loh. Paling tepatnya sih kayaknya memang kita tunggu putusan pengadilan. Proses pengadilan, bukan bangun opini. Karena kalau bicara moral nggak ini pertanyaan ke Mas Roy. Mas Roy, kalau misalnya ini terkait dengan ijazah Jokowi kan sudah masuk ke lingkaran hukum begitu pengadilan. Nah kalau sampai tidak terbukti ini kan bisa menjurus ke fitnah. Anda sudah siap tentang itu, Mas Roy? Sudah nggak ada pilihan, Mbak, bukan soal siap. Artinya nanti semua insya Allah akan kita buktikan ya, gitu. Kalaupun nanti misalnya itu harus sampai ke level pengadilan, ayo, gitu loh. Jadi jelas betul nanti. Dan ini lagi-lagi ya, jangan kemudian akan pakai jurus-jurus yang sama. Udah kuno tuh jurusnya. Kita punya bukti ilmiah soal ijazah diserang dengan pencemaran nama baik. Ya, emang namanya baik. Sekali lagi saya ulang. Emang nama Om Suryo juga baik kan? Enggak juga. Jangan juga merasa namanya baik loh. Mas Roy, jangan juga merasa namanya baik loh. Ijazahnya dan itu kita bentar netizen banyak yang bicara loh soal nama baik Roy Suryo itu. Tapi Mas Roy yakin ya, Mas Roy CS yakin bahwa sudah mengantongi bukti-bukti terkait dengan persoalan ijazah dari Pak Jokowi maupun juga Mas Gibran ya. Kami pegang semua itu yang katanya itu. Dan Anda yakin dengan hasil putusan pengadilan tidak khawatir sama sekali gitu ya Mas Roy? Oke. Ya harus semua harus kita bongkar nanti dan semua ada buktinya. Mau itu yang modern itu yang namanya MBIS atau itu ijazah yang dari Bradford yang katanya Bradford tapi ternyata itu salah beli ya, atau dari UTS yang ternyata hanya disetelahkan menjadi ijazah selevel SMK. Itu lebih parah lagi nih dari Jokowi ini. Ya lebih parah lagi dari Jokowi. Lebih parah dari Jokowi kata Mas Roy. Kan, orang kalau curiga biasanya ada pemantiknya. Singkat aja tapi. Iya, saya singkat aja. Ini udah lebih dari satu kali Roy Suryo bicara soal emang namanya baik gitu loh. Emang namanya Roy Suryo juga baik gitu. Semua satu republik juga tahu bagaimana tingkah laku Roy Suryo. Nggak usah pribadi. Enggak, bukan pribadi, bukan pribadi. Ketika bicara soal itu menyangkut soal pejabat publik itu tidak pribadi. Tapi semua juga orang tahu bagaimana pertanggungjawaban publik Roy Suryo setelah menjadi menteri kan begitu loh. Kita semua tahu. Makanya jangan singgung-singgung soal nama baik. Menurut saya nama Roy Suryo juga tidak baik, jauh tidak baik dibanding yang lain. Iya itu, gitu nggak usah minum kamu. Bukan pribadi itu, itu bukan pribadi ya. Oke baik, kita fokus di kasus ini. Iya, tapi maksud saya jangan seakan-akan diri kita ini merasa benar, merasa suci, padahal secara hukum itu belum juga bisa dibuktikan dalam proses. Mas, aku ada foto. 13 tahun yang lalu tuh Mas Gibran ada foto ini Mas. Wisuda kan Mas, lulus atau apa? Nah, baru lulus. Ini baru lulus? Iya baru lulus. Ini di Sydney apa di Singapura Mas? Ini di Singapura. Oh ya, tahan dulu Mbak. Ini fotonya lagi dipermasalahkan dua tokoh ini. Masalah fotonya katanya editan sama ijazahnya palsu. Gak apa-apa, besok teman-teman media seperti biasa jam 7 pagi di Balai Kota. Ntar saya bawain ijazah saya ya. Dicek aja asli atau palsu. Ya. Kalau nggak percaya, saya pesenin tiket ke Singapura deh. Datengin ke sekolah. Kalau perlu langsung ke Singapura gitu ya Mas Gibran? Permasalahkan soalnya ya. Pada akhirnya kita akan selalu bersepakat
bahwa apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang membela Pak Jokowi itu tidak akan pernah didengar oleh Roy Suryo. Tetapi di sini kita menyaksikan juga bahwa betapa rapuhnya sesungguhnya argumen-argumen yang dikeluarkan oleh para kucuk pemburu ijazah dan dengan mudahnya dipatahkan oleh para pendukung Pak Jokowi. Nah, hanya saja kan premingan-premingan yang selalu muncul di media sosial itu sesuatu yang sangat tidak berimbang karena memang mereka jauh lebih terlatih, jauh lebih kuat mengawal kebohongannya di media sosial. Ini yang kemudian membuat banyak rakyat Indonesia terglorifikasi dengan kebohongan yang dia bangun. Sekalipun kali ini kalau kita melihat dari video yang ada, itu juga sudah diprediksi oleh Ferdinand, salah seorang politisi PDIP, bahwa sesungguhnya ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi ini memang upaya mereka untuk membangun narasi menyudutkan Pak Jokowi dan keluarganya. Jadi saya kira memang kepentingan terbesar kita adalah membangun edukasi terhadap publik agar jangan terglorifikasi dengan apa yang disampaikan oleh Panci CS, karena semua itu hanyalah kebohongan sahabat. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.